Baik, perkenalkan nama saya Igusti Putu Aditya Permadi dengan NIM 1905021009 dan teman saya yaitu. Baik, perkenalkan nama saya Kadar Mas Sanjaya dengan NIM 1905021010. Sebelumnya saya tidak bisa menghidupkan kamera karena kamera saya rusak. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Krisna. Baik, nama saya Putu Samputra dengan NIM 19050021001. Akan dilanjutkan lagi ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yunia Risti Fauzi dengan NIM 1905021020 dan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, kita akan mulai saja. Izin untuk share screen. Baik, pada UAS interaksi manusia dan komputer, di sini saya akan membawakan yaitu usability revision Shopee. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa sih artinya dari Shopee. Nah, Shopee itu yaitu sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Nah, lanjut, adapun keunggulan dari Shopee yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Titi. Untuk Titi dipersilakan untuk menjelaskan keunggulannya. Baik, keunggulan dari Shopee. Yang pertama adalah menjual barang dengan cukup cepat dan dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. Yang kedua, memudahkan si penjual dalam memasarkan barang dagangannya dengan fitur foto, sehingga bisa mengunggah foto barang hingga 9 foto. Hal ini dimaksud pembeli bisa memilih lebih jeli tentang barang yang akan ia beli. Yang ketiga, ada fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi, sehingga memudahkan penjual dalam mengecek transaksi jual beli online. Yang keempat, memberi kemudahan dalam memilih produk seperti memilih varian motif, warna, hingga ukuran. Jadi jangan khawatir apabila tidak sesuai. Lalu dilanjutkan oleh teman saya Rama. Baik, terima kasih Titi. Jadi keunggulan Shopee selanjutnya adalah memiliki layanan gratis ongkos kirim, dan selanjutnya memiliki layanan terbaru yang bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik PLN dengan memiliki tampilan yang dikemas menarik dan dapat digunakan dengan mudah walaupun oleh pengguna yang baru. Dan kemudian adalah menghadirkan fitur live chat yang memudahkan pembeli agar bisa langsung berbicara dengan si penjual untuk bisa berinteraksi atau bernegosiasi. Fitur ini sangat mudah pengguna Shopee karena mengingat pada situs e-commerce atau aplikasi yang lain harus menyimpan nomor telepon terlebih dahulu ketika ingin bertransaksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Krisna. Baik, dan juga Shopee memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan si pembeli untuk menawar harga dan memiliki fitur berbagi yang lengkap agar dengan mudah menyebarkan info ke berbagai situs media sosial atau aplikasi messenger seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, Line, Pinterest, dan WhatsApp. Dan ada lagi, Shopee mengintegrasikan fitur media sosial yang mencakup fungsi hashtag agar mempermudah pengguna dalam mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru secara mudah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya Permadi. Baik, terima kasih atas waktunya, Krisna. Dan di sini ada pun pengguna usability heuristic. Pada heuristic evaluation sebuah user interface. Ada 10 usability heuristic. Yang pertama yaitu visibility of system status. Nah, sistem ini harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang terjadi melalui feedback yang sesuai pada waktu yang wajar. Yang kedua yaitu adapun mix between
system and the real world. Nah, sistem ini harus berbicara dengan bahasa pengguna, menggunakan kata-kata, frase, dan konsep yang akrab bagi pengguna. Bukan istilah yang berorientasi sistem ikut mengkonvensi pada dunia nyata yang membuat informasi muncul secara natural dan logis. Yang ketiga, adapun user control and freedom. Nah, di sini pengguna sering memilih fungsi pada sistem secara tidak sengaja dan akan membutuhkan emerging exit yang jelas untuk dapat meningkatkan kondisi yang tidak dikehendaki tersebut. Dan lanjut, adapun yang keempat yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kadek Rama Sanjaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang keempat ada consistency and standard. Jadi konsistensi dan standar itu merupakan sistem yang memiliki standar dalam menyajikan elemen, kode, kata, atau istilah yang konsisten di tiap elemen halaman. Dengan ini pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Kemudian selanjutnya ada error prevention. Jadi error prevention, good error mistake are important, but the best design careful problem from occurring in the first place. Yang artinya yang lebih baik dari menampilkan pesan error yang adalah membuat desain yang mencegah pengguna melakukan kesalahan. Jadi hal ini dilakukan dengan menghilangkan kondisi yang rawan kesalahan dengan memberi opsi konfirmasi kepada pengguna sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Krishna. Untuk Krishna dipersilakan. Baik, sabar ya. Mungkin Krishna ada kendala sinyal, akan dilanjutkan oleh saya. Jadi nomor 6 adalah resignation rather than recall. Artinya manusia pada dasarnya lebih mudah mengingat dengan melihat gambar visual di luar pikirannya dibandingkan menghafalkan dalam pikiran. Perkecil muatan beban pada memori pengguna dalam muat objek, tindakan, aksi, dan opsi yang terlihat oleh pengguna. Jadi pengguna tidak harus mengingat informasi dari satu bagian dialog ke bagian lainnya, dan petunjuk pengguna sistem harus terlihat dan mudah diakses kapanpun diperlukan oleh pengguna. Baik, selanjutnya nomor 7 akan dilanjutkan oleh teman saya Krishna. Krishna gimana Krishna? Oh ya, baik, makasih Rama atas sudah dilanjutkan nomor 6. Jadi adalah masalah kendala sinyal. Saya akan menjelaskan nomor 7, flexibility and efficiency of use, yaitu registrasi aplikasi Shopee mendukung berbagai metode bagi pengguna untuk mendaftar atau login. Untuk pendaftaran itu memberi penggunaan email, akun Facebook, dan nomor telepon, sedangkan untuk login dapat menggunakan username dan password, SMS, akun Facebook, dan email. Dan forget password option, aplikasi Shopee mendukung pengguna untuk mereset kata sandi mereka setiap kali Baik, tampaknya Krishna lagi kendala sinyal lagi karena mungkin ada cuacanya yang agak buruk di tempatnya. Jadi saya lanjutkan. Nomor 7 adalah flexibility and efficient of use. Jadi sistem memberi keluasan dengan memberi alternatif aksi yang mengkoordinir pengguna pemula dan pengguna yang sudah ahli. Berikan keluasan bagi tiap kategori pengguna untuk memilih caranya bekerja. Contoh, pengguna ahli akan lebih cepat bekerja dengan menggunakan shortcut Ctrl S untuk menyimpan file pada sebuah aplikasi karena percepat kerjanya. Sedangkan pengguna pemula dapat memilih langkah-langkah formal seperti menu file lalu save. Baik, selanjutnya akan nomor 8 dijelaskan oleh Titi. Silakan Titi. Baik, terima kasih. Nomor 8 adalah aesthetic and minimalist design. Sistem tidak boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Keberadaan informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi
yang penting dan visibilitas informasi yang perlu bagi pengguna. Lalu yang ke-9 adalah help users recognize, diagnose, and recover from errors. Pesan error harus dinyatakan dalam bahasa yang sederhana, tanpa kode yang rumit, menunjukkan masalah secara tepat dan menyarankan solusi secara konstruktif. Selanjutnya dibawakan oleh Krishna. Baik, terima kasih Titi. Nomor 10 adalah help and documentation. Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga user dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Maupun lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi. Tetapi hal ini mungkin perlu ketika pengguna membutuhkan bantuan. Informasi berbentuk dokumentasi ini harus mudah dicari, berfokus pada tugas pengguna, memiliki daftar langkah konkret yang harus dilakukan dan tidak terlalu besar. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya Permadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya sudah memilih yaitu usability pada Shopee. Nah, yang pertama adapun visibility of system status. Yang pertama ada loading. Nah, di gambar pertama ini dia memiliki 3 titik animasi untuk menginisialisasi aplikasi. Lalu yang kedua ada yaitu cincin animasi untuk setiap kali pengguna menyegarkan halaman atau berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Dan yang ketiga itu animasi bersegi yang dimana dia loading di halaman pengguna. Baik, yang kedua adapun main menu. Nah, Shopee memiliki menu utama yang terdapat yaitu di sini terdapat beranda, lalu feed, lalu Shopee Live, baru notifikasi, dan adapun saya. Dan lanjut, Shopee mempunyai yaitu flash sale time, yang dimana Shopee memiliki penjualan kilat produk dengan jumlah diskon yang tidak biasa. Nah, flash sale ini terjadi setiap 2 jam sekali. Dan untuk menunjukkannya, aplikasi Shopee memiliki penghitung waktu mundur di menu flash sale. Seperti ini. Nah, lanjut. Adapun match between and the real world icon representation. Yang dimana Shopee menggunakan konsep yang mudah dikenal sebagai panduannya. Icon yang digunakan dalam aplikasi ini sangat mudah. Yang pertama yaitu ada menu utama, ia menggunakan ikon rumah untuk mewakili beranda, lalu ikon orang untuk mewakili saya, setelah itu ikon lonceng untuk mewakili notifikasi. Lanjut, yang ketiga yaitu kamera video untuk mewakili Shopee Live, dan di sini terdapat yaitu troli untuk mewakili keranjang, yang terakhir yaitu percakapan untuk mewakili obrolan. Nah, baik, di sini akan dilanjutkan oleh Putu Krishna Putra. Nah, baik Putu Aditya Permadi, terima kasih ya. Di sini ada memiliki fitur registration dan login option-nya. Sign in-nya menggunakan mobile number dan bisa login-nya menggunakan email dan password yang sudah dibuat sebelum
sebelum sync up dulu, terus itu. Dan selanjutnya dan ini ada fitur forget password option-nya. Jika kalian melupakan password, misalnya Shopee meminta untuk memberikan email atau nomor telepon kalian yang dimasukkan pertama kali. Setelah misalnya jika itu benar, akan dikirimkan verification code. Setelah misalnya masuk di verification code itu biasanya didapatkan jika kalian masukkan emailnya, didapat di Gmail. Jika masukkan nomor telepon, dapatnya di pesan. Setelah itu sudah pencet continue, kalian diminta untuk memasukkan password baru dan confirm password. Setelah itu sudah Shopee Anda bisa digunakan kembali. Selanjutnya akan dilakukan oleh Rama. Oh, sorry, maksud saya Titi. Baik, selanjutnya yaitu application for buying and selling. Sebagai salah satu aplikasi, Shopee mendukung fungsi lain untuk membeli dan penjual. Siapapun yang menggunakan aplikasi ini dapat membeli dari toko yang tersedia, serta membuka toko mereka sendiri. Opsi ini tersedia di dalam menu saya. Jadi di dalam menu tersebut terdapat beberapa fitur, yaitu beranda, feed, Shopee Live, notifikasi, dan profil saya. Selanjutnya kita akan ke menu Search Suggestion. Di dalam menu Search Suggestion ini, setiap kali pengguna mengaktifkan bilah pencarian, mereka akan disajikan dengan istilah yang dicari sebelumnya serta pencarian populer. Jika pengguna mengetik sesuatu di bilah pencarian, aplikasi akan menampilkan saran untuk istilah yang mirip dengan yang sedang diketik. Setelah pengguna melakukan pencarian, aplikasi juga akan memberikan saran berupa kotak yang dapat diklik yang terletak di bilah pencarian. Kotak ini menunjukkan istilah terkait sebagai istilah yang dicari. Misalnya sekarang kita akan mengetik masker dan memilih bilah masker. Lalu akan muncul menu masker yang akan dipilih, yaitu misalnya menu terkait, menu terbaru, menu terlaris, dan harga. Sekarang lanjut oleh teman saya Rama. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya lanjutkan. Jadi yang selanjutnya adalah aesthetic and minimalist design. Jadi dalam hal desain ikon dan organisasi ringkasan produk, aplikasi ini cukup menyenangkan. Untuk garis ikon terlihat sangat ringan, minimalis, dan dapat dimengerti. Cara ringkas produk diatur dalam hasil pencarian juga bagus. Namun kami pikir organisasi deskripsi produk yang terperinci dapat ditingkatkan. Mungkin lebih baik untuk dapat tidak menempatkan semua informasi dalam satu halaman, tapi memisahkan menjadi beberapa halaman yang dapat digeser. Kemudian ada error prevention. Jadi produk stock and variation. Sebelum pengguna dapat memesan, mereka disajikan dengan jendela kecil yang menunjukkan variasi dan stok yang tersedia. Di sini pengguna diminta untuk memilih satu variasi yang disukai dan jumlah produk yang ingin mereka pesan. Jika satu variasi tak tersedia, opsi akan berwarna abu-abu dan tidak dapat dipilih. Juga jika pengguna memasukkan jumlah maksimum yang tersedia dalam pesanan, tombol plus untuk mendapatkan nomor juga akan berwarna abu-abu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Silakan Adit. Baik, terima kasih. Mari kita praktek. Nah, biar kita bisa melihat Figma-nya. Nah, di sini pertama yang saya sudah jelaskan terdapat yaitu null loading. Nah, loading di sini terdapat ada 3 tahap. Ya, ini dapat lingkaran seperti cincin.
dia akan mau menuju ke halaman pengguna. Lalu setelah dia login di halaman pengguna untuk menyegarkannya, lalu dia akan bisa menuju ke halaman pengguna dengan tampilan yang tidak login lagi. Baik, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putu Krisna Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara daftar akun Shopee. Pertama, pencet saya di bagian tombol bawah pojok kanan. Setelah itu pencet tombol daftar samping login itu. Nah, setelah itu disuruh untuk memasukkan nomor telepon aktif. Setelah kita sudah memasukkan nomor telepon, kita bisa langsung pencet lanjut. Nah, kan setelah sudah masukkan nomor telepon itu, seperti biasa akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang akan dikirimkan lewat nomor telepon yang Anda masukkan. Dan jika sudah masuk, pencet lanjut. Nah, di sini kita disuruh membuat password secara acak. Setelah membuat password, kita pencet daftar. Oke, dan akun Shopee sudah terbuat. Akan dilanjutkan oleh Aditya Permadi. Baik, terima kasih atas waktunya Krisna. Sama-sama, di sini lanjut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Titi. Baik, di sini merupakan tampilan profil yang terdapat beli, postingan, untuk pulsa dan tagihan serta hiburan, dompet saya, Shopee Pay, Kom Shopee, Shopee Pay Later, voucher saya, serta fitur beranda, feed, Shopee Live, notifikasi, dan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke search suggestion untuk mencari barang yang akan dicari di beranda. Lalu search, lalu kita mengetik contohnya masker. Lalu muncul pilihan masker, kita klik masker. Selanjutnya merupakan tampilan masker yang akan kita pilih untuk kita beli. Terdapat masker terkait, terbaru, terlaris, serta tampilan harga termurah dan tertinggi masker. Selanjutnya kita pilih salah satu contoh masker yang akan kita beli. Nah, ini merupakan tampilan masker dengan harga dan penjelasannya. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dilanjutkan oleh saya. Terima kasih Adit. Ya, lanjut. Jadi di sini kita bisa lihat tampilan untuk UI-nya. Di sini terdapat pengguna bisa memilih masker putih ataupun hitam. Jika sudah, misalnya kita pilih putih. Dan jika sudah, kita bisa lihat di sana ada quantity, ada 50 pieces plus box atau gimana. Bisa langsung saja klik beli sekarang. Kita klik putih dan beli sekarang. Di sini juga kita akan bisa melihat ada alamat pengirim dan ada masker dan juga ada beberapa voucher dan harganya kita bisa juga lihat, dan ada ongkos kirimnya berapa dan total pembayaran bisa kita lihat. Dan jika sudah, kita akan klik buat pesanan. Baik, jadi pesanan akan sudah terdaftar dan sudah langsung menuju ke alamat yang akan kita pesan, dan kita hanya menunggu sesuai dengan barang yang kita pesan. Jadi kita akan melakukan logout, akan dilanjutkan oleh teman saya Adit. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, setelah kita memesan
pesanan, kita bisa logout dengan cara klik menu saya. Setelah itu di sini ada ikon pengaturan, baru kita klik. Nah, di sini terdapat yaitu profil saya, alamat saya, rekening bank, pengaturan chat, dan lain-lain. Nah, kita bisa yaitu temukan logout, yang kita klik logout. Nah, kalau di sini terdapat yaitu yakin untuk logout, di sini bisa kita memilih tidak dan ya. Kalau tidak, dia akan menuju ke tampilan yaitu pengaturan akun. Nah, kalau ya, dia akan menuju ke halaman pengguna sebelum login. Dan kita klik ya. Nah, ini merupakan halaman pengguna sebelum login. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.